Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslimun. An Abi Hurairah, diceritakan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridani Allahu sapa Allah anhu ing Abu Hurairah. Idza mata ibnu Adam, apa sing diceritakno? Sing diceritakno karo sahabat Abu Hurairah iku mau rupane hadis, rupane dawuhe Kanjeng Nabi. Idza mata ibnu Adam, apa dawuh idza mata ibnu Adam? Iya mata nalikane wis mati ibnu Adam, sapa anak turune Nabi Adam. Ing kotoa mongko dadi pedhot amaluhu apa amale ibnu Adam. Semua amal perbuatannya itu akan terputus. Tapi ada yang dikecualikan, illa min salasin, kejaba saking telung perkara, kecuali berupa 3 amalan. Nah, apa saja amalan yang tidak bisa terputus dari ibnu Adam walaupun ibnu Adam itu sudah meninggal dunia? Sedekatun rupane sedekah jariyatin kang mili ganjarane, aw ilmin utawa ilmu yuntafa'u kang dialap manfaat apa bihi ilmu, aw waladin utawa anak sholihin kang sholeh, yad'u kang gelem ndongaaken sapa walad lahu maring ibnu Adam. Rawa ngriwayataken hu ing hadzal hadis Muslimun, sapa Imam Muslim. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila ibnu Adam itu meninggal dunia, maka amal perbuatannya itu menjadi terputus. Artinya ibnu Adam itu sudah tidak bisa beramal lagi, tidak bisa melakukan amal-amal kebaikan lagi, tidak bisa menambah pundi-pundi amal kebaikannya. Illa min salasin, kecuali amal yang berupa 3 perkara. Yang mana adanya amal yang berupa 3 perkara ini tidak akan pernah sampai terputus. Artinya pahala yang dihasilkan dari amal tersebut selalu akan diterima oleh ibnu Adam walaupun ibnu Adam itu keberadaannya sudah meninggal dunia. Nah, apa saja 3 amal yang pahalanya itu selalu mengalir, selalu akan didapatkan oleh ibnu Adam walaupun ibnu Adam itu keadaannya sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau bisa disebut dengan istilah amal jariyah.
Amal jariah ini seperti sebagaimana memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid atau menyediakan tempat singgah untuk orang yang berpergian, atau masih banyak lagi bentuk-bentuk amal jariah yang lainnya. Semuanya itu bila mana apa yang disedekahkan, apa yang dijariahkan itu dipergunakan, diambil kemanfaatannya oleh orang lain, maka tentunya orang yang memberikan sedekah jariah itu akan mendapatkan kebahagiaan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Al-ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil kemanfaatannya oleh generasi-generasi selanjutnya, ilmu yang diajarkan sehingga ilmu yang diajarkan itu diamalkan, ditularkan, dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya. Pengajar yang sudah meninggal dunia ini juga akan mendapatkan pahala dari ilmu yang dilakukan oleh generasi-generasi setelahnya itu tadi. Awaladin sholihin yad'ulahu, yang ketiga adalah anak soleh, anak keturunannya yang menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang alim, yang mana anak tersebut ketika orang tuanya sudah meninggal dunia ini selalu mengirimkan doa, selalu memberikan pahala-pahala dari apa yang dilakukan oleh si anak tersebut untuk kedua orang tuanya. Anak soleh yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang mau mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, ini nanti doa-doanya juga akan bisa sampai pada orang tuanya tersebut. Artinya pahala yang dikirimkan oleh anaknya ini nanti akan bisa dirasakan oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya orang hidup di dunia ini tidak ada lain, maksud tujuannya adalah untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang selamanya, yaitu kehidupan ketika besok berada di akhirat, yang mana adanya kehidupan di akhirat itu tidak ada hal lain yang diperlukan kecuali amal-amal perbuatan yang baik. Makanya ketika masih berada di dunia ini, kita sudah seharusnya untuk selalu beramal dan berbuat baik, memperbanyak kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk mencari bekal-bekal kehidupan ketika besok berada di kehidupan akhirat. Kalau memang Ibnu Adam itu sudah meninggal, maka Ibnu Adam itu tidak akan bisa menambah pundi-pundi amalnya. Ada sebuah keterangan yang menjelaskan bahwasanya ketika Ibnu Adam itu dalam waktu sakaratul maut, ketika waktu mau meninggal dunia, Ibnu Adam akan diperlihatkan, akan ditampakkan tempat kembalinya itu nanti.
Ada kalanya yang diperlihatkan itu nanti adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka tentunya Ibnu Adam ketika mau meninggal dunia itu keadaannya bahagia, tidak susah karena sudah melihat tempat kembalinya itu nanti akan dimasukkan di surganya Allah. Ada yang diperlihatkan ketika mau meninggal dunia itu, diperlihatkan tempat kembalinya itu akan masuk ke neraka. Dan ketika Ibnu Adam melihat bahwasanya tempat kembalinya itu menjadi neraka, tentunya dia itu merasa susah, merasa gusar, sehingga mereka yang keadaannya semacam itu meminta, berdoa kepada Allah supaya tidak diberhentikan amal perbuatannya. Tapi oleh Rasulullah dijawab, tidak bisa demikian itu. Kalau memang mereka itu sudah meninggal dunia, maka amal perbuatannya itu sudah tidak bisa ditambah lagi, kecuali pahala dari 3 perkara, yaitu berupa sedekah jariyah. Makanya ketika masih berada di kehidupan dunia ini, perbanyaklah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, khususnya sedekah jariyah, menyumbangkan sedikit rezeki yang didapatkan untuk pembangunan masjid, memberikan, memasukkan uang ke kotak-kotak masjid untuk kepentingan atau kemaslahatannya masjid, atau sedekah jariyah yang lainnya. Yang jelas dari apa yang disedekahkan itu nanti akan bisa diambil kemanfaatan oleh orang lain. Begitu yang disedekahkan dipergunakan, semisal umpamanya ada pembangunan masjid, ikut memberikan sumbangan keramik. Bila mana keramik yang dia sumbangkan itu dipergunakan oleh orang untuk melakukan sholat, maka orang yang memberikan keramik itu nanti juga akan mendapatkan kiriman pahala dari perbuatannya orang yang sholat itu tadi. Kemudian ilmu yang diambil kemanfaatannya, ilmu yang diajarkan, sehingga ilmu yang diajarkan itu nanti bisa dimanfaatkan, bisa diteruskan oleh generasi-generasi seterusnya. Syiar agama Islam bisa dipertahankan karena ilmu yang telah dilurarkan oleh seorang guru itu tadi. Maka guru itu nanti juga akan mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari ilmu yang dilakukan oleh generasi-generasi seterusnya. Di antaranya sebagaimana menuliskan sebuah karya, sehingga sebuah karya tulisan itu nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu nanti juga akan bisa memberikan kiriman pahala pada orang yang sudah meninggal dunia. Yang terakhir adalah anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dari keterangan yang terakhir ini, maka perlu kiranya kita memikirkan pada generasi-generasi muda akan pentingnya pengetahuan tentang agama Islam. Jangan kemudian hanya dipengaruhi dengan gemerlapnya kemewahan dunia saja, tapi bekali generasi-generasi muda kita dengan keilmuan, sehingga mempunyai kepedulian untuk mengirimkan doa kepada kedua orang tua. Ini juga ada sebuah cerita bahwasanya di alam barzah, di alam kubur, mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia ini sangat berharap kiriman-kiriman doa dari yang masih hidup, sehingga sebagaimana umpamanya ada yang mengirimkan doa
ketika dalam pembacaan tahlil, dalam pembacaan surat Yasin, yang mana pembacaannya itu ditujukan kepada ahli kubur secara keseluruhan minal muslimin wal muslimat, maka mereka sama berkumpul berebut untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kiriman-kiriman dari orang yang hidup itu. Diceritakan, digambarkan sebagaimana orang yang mengirim doa yang semacam itu memberikan makanan terhadap hayawan, sehingga makanan yang disebarkan itu diperebutkan oleh hayawan-hayawan yang ada di sekitarnya. Begitu juga umpamanya doa, umpamanya diberikan kepada amwatil muslimin wal muslimat, mereka juga sama berebut untuk mendapatkan ganjaran pahala dari yang dikirimkan oleh orang yang hidup itu tadi. Mereka semua sama merasa butuh sekali terhadap kiriman doa-doa dari yang masih hidup. Makanya ada keterangan yang menjelaskan ada orang yang tidak ikut untuk berebut pada pahala yang dikirimkan oleh orang yang hidup. Mereka ditanya oleh teman-temannya yang sudah meninggal, mengapa engkau tidak sampai ikut berebut sebagaimana kami memperebutkan pahala dari orang-orang yang masih hidup. Mereka menjawab, saya enggak ikut berebut karena anak saya masih rutin mengirimkan pahala ganjaran dari Fatihah ataupun bacaan tahlil kepada saya secara khususnya. Makanya saya tidak ikut memperebutkan. Nah, dari cerita itu kita bisa menyimak, bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia itu butuh sekali terhadap kiriman-kiriman doa yang masih hidup. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan apa yang menjadi isi hadis tersebut. Sebagai orang tua, nanti kita bisa memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Sebagaimana generasi selanjutnya, kita juga mau mengamalkan apa yang menjadi perintah-perintah ataupun syariat agama. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada kalian sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.